Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Eliza dari kelas PMT 6B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran matematika yang telah saya buat, baik itu untuk tatap muka, daring maupun luring, untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Ibu Noviarni SPD MPD. Nah, yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk tatap muka dengan satuan pendidikan yaitu MTSN 1 Kampar atau untuk MTS atau SMP sederajat dengan mata pelajaran yaitu matematika kelas 7 semester 2 dengan materi pokoknya yaitu bangun datar segi 4 layang-layang dengan alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Nah, di RPP ini memuat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, yang pertama yaitu kompetensi dasar, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 layang-layang, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 layang-layang. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi bangun datar segi 4 layang-layang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan karakteristik bangun datar segi 4 layang-layang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Yang ketiga, siswa mampu menemukan konsep rumus keliling bangun datar segi 4 layang-layang. Dan yang keempat, siswa mampu menemukan rumus luas bangun datar segi 4 layang-layang menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Dan yang terakhir, yaitu siswa mampu menyelesaikan soal penerapan keliling dan luas bangun datar segi 4 layang-layang pada kehidupan sehari-hari, yang mana untuk kompetensi dasar ini dan tujuan pembelajarannya akan sama untuk RPP daring dan luring nantinya. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, menggunakan model pembelajaran model problem solving, medianya bangun datar layang-layang yang dibuat oleh siswa, alatnya ada spidol, papan tulis, gunting, penggaris, pensil, dan penghapus. Dengan bahannya yaitu kertas karton dan sumber belajar yang digunakan yaitu LKS, yang mana LKS telah dirancang sesuai dengan model problem solving, buku guru dan siswa. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan mengabsen siswa untuk siap menerima pelajaran. Begitu seterusnya untuk pendahuluan, sampai nantinya guru melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran agar siswa siap dan fokus untuk belajar. Nah, untuk kegiatan intinya ada guru menyampaikan poin-poin penting tentang materi layang-layang yang akan dipelajari, lalu guru meminta tanggapan dari siswa terhadap materi berdasarkan pengalamannya. Guru memberikan masalah terkait materi layang-layang yang telah disiapkan pada LKS. Guru membimbing siswa untuk memahami definisi dan sifat layang-layang pada LKS. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan yang terdapat pada LKS guna menemukan konsep keliling layang-layang dan luas layang-layang. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pemahamannya tentang konsep, sifat, keliling, dan luas layang-layang pada LKS yang telah disediakan. Lalu guru meminta siswa menyimpulkan konsep keliling dan luas layang-layang. Lalu guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah keliling layang-layang dan luas layang-layang sesuai dengan langkah problem solving yang telah tercantum pada LKS. Lalu siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahaminya. Lalu guru bersama siswa akan membahas hasil dari pemahaman siswa tentang layang-layang. Dan guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan di LKS agar guru tahu sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi layang-layang. Nah, di bagian penutup ada guru memberikan apresiasi, merangkum, dan juga memberikan tugas untuk di rumah. Nah, untuk penilaiannya sendiri, di sini ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, itu berupa penilaian tes tertulis terhadap penugasan. Yang kedua, ada penilaian sikap, berupa penilaian kontribusi, partisipasi, dan keaktifan siswa. Dan untuk penilaian keterampilan, di sini menggunakan penilaian unjuk kerja. Nah, di sini saya telah melampirkan penilaiannya. Ini ada penilaian pengetahuan, penilaian tes tertulis dengan bentuk soalnya yaitu uraian. Ada 3 soal. Nah, ini rubrik penilaian tes tertulisnya.
Nah, untuk keduanya itu penilaian sikap. Nah, sikap itu menggunakan penilaian kontribusi, partisipasi, dan keaktifan siswa. Nah, ini ada lembar pengamatan penilaian keaktifan siswa, ada rubrik penilaian kontribusi, partisipasi, dan keaktifan siswa. Nah, untuk mendapatkannya di sini karena ada 6 aspek yang diamati, maka skor yang diperoleh dibagi dengan 18 dikali 100. Nah, untuk penilaian keterampilan di sini ada penilaian unjuk kerja. Nah, ada lembar pengamatan unjuk kerja siswa, yang mana nanti siswa diberikan kegiatan dalam LKS untuk menemukan konsep luas layang-layang berdasarkan pendekatan persegi panjang. Nah, di sini ada aspek yang diamati, ada 4, dengan nilainya itu nanti skor yang diperoleh dibagi 12 dan dikali 100, itulah hasil yang didapatkan oleh siswa untuk penilaian unjuk kerjanya. Nah, di sini juga telah dilampirkan lembar kerja siswa yang telah saya rancang sesuai dengan model pembelajaran problem solving. Selanjutnya yaitu untuk RPP daring. Nah, RPP daring ini untuk satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktunya itu sama dengan RPP tatap muka sebelumnya. Di sini juga memuat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Nah, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya itu sama dengan tatap muka. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya di sini perbedaannya itu menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Dengan model pembelajarannya sama, itu problem solving. Nah, untuk kegiatannya di sini guru mengalihkan pembelajarannya ke WhatsApp Group atau bisa juga ke Google Classroom dengan guru mengecek presensi kehadiran peserta didik melalui Google Classroom dan nantinya guru mengalihkan ke WhatsApp Group untuk pembelajarannya dengan tetap menggunakan problem solving. Nah, untuk penilaiannya sendiri di sini ada 3 juga, sama dengan tatap muka, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada lampiran instrumen penilaian dan rubrik penskorannya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, yaitu berupa tes tertulis, bentuk soalnya uraian dengan 3 soal, sama dengan tatap muka sebelumnya. Yang kedua penilaian sikap sama dengan tatap muka, namun di sini hanya ada 5 aspek yang diamati karena menyesuaikan kondisi. Dengan mencari nilainya yaitu skor yang diperoleh dibagi 15 dikali 100. Dan untuk ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu penilaian unjuk kerja. Di sini juga telah dibuatkan rubrik penilaian unjuk kerja siswa sama dengan sebelumnya, yaitu ada 4 aspek yang diamati. Nah, yang terakhir yaitu RPP luring. Nah, untuk RPP luring ini sama, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasinya waktunya sama, kompetensi dasarnya sama, tujuan pembelajarannya juga sama. Tapi bedanya di sini kegiatan pembelajarannya itu menggunakan telepon seluler, yang mana telepon seluler ini digunakan untuk siswa ataupun wali murid bertanya kepada guru secara telepon, tetapi bukan dengan jaringan ataupun dengan internet. Yang mana di sini nantinya siswa datang ke sekolah untuk menjemput tugas dalam seminggu dan nantinya siswa mengerjakan LKS yang telah diberikan oleh guru sesuai dengan problem solving, lalu mengumpulkan tugasnya tuh tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah, untuk penilaiannya juga ada 3, ada pengetahuan, sikap, keterampilannya sama dengan sebelumnya, dan di sini juga telah dilampirkan instrumen penilaian dan rubrik penskorannya sama dengan sebelumnya, yaitu pengetahuannya dengan tes tertulis dengan 3 soal, sikap berupa kontribusi, partisipasi, dan keaktifan siswa. Nah, di sini juga untuk sikap atau keaktifannya hanya 4 aspek yang diamati sesuai dengan kondisi, yaitu karena luring dan siswa belajar di rumah, jadi hanya 4 yang bisa diamati atau dinilai. Sehingga untuk nilainya yaitu skor yang diperoleh dibagi 12 dikali 100. Untuk penilaian keterampilannya sama dengan sebelumnya, yaitu penilaian unjuk kerja. Dan juga telah diberikan LKS, yaitu berbasis problem solving pada materi bangun datar segi 4 layang-layang sama dengan sebelumnya.
Cukup sekian dari penjelasan saya tentang RUPP. Yang lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.